Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada sore hari ini, kami, kelompok 5 dari mata kuliah Psikologi Industri, akan mewawancarai salah satu narasumber kami mengenai penelitian atau proyek kami pada kali ini. Proyek kami memiliki judul yaitu Analisis Motivasi Sukses Organizational Leader terhadap Self-Actualization dengan berdasarkan perencanaan dan pengembangan Human Resources. Sebelum kita mulai wawancara pada kali ini, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Devisa Putra dengan NPM 196 Prodi Manajemen. Saya Alfiria Rahmawati, NPM 142 dari Prodi Manajemen. Dan nama saya Muhammad Azam Firdaus Hemawan, MPM 206 di Prodi Manajemen. Baik. Setelah itu, kami juga akan memperkenalkan dosen pembimbing kami pada matkul Psikologi Industri kelas F. Ada Ibu Dr. Nani Haryana, SPD MM, kemudian ada Dr. Anda Endang Irianti, MM. Dan terakhir, kami akan perkenalkan narasumber kami. Narasumber kami memiliki nama yakni Fahmi Adenwardana, STHI, dengan jabatan sebagai Direktur atas Rumah Quran Gria Quran Mulia, usianya 26 tahun, dengan alamat kantor yaitu Jalan Dahlia E 101, Bohar, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Begitulah pengenalan singkat dari diri kami dan juga dosen pembimbing dan narasumber. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber untuk masuki link Zoom yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Berikut narasumber kami sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru sampai Surabaya. Ini kelompok kami mohon izin Mas untuk mewawancarai tentang masalah pengembangan sumber daya manusia. Namun sebelum itu mungkin Ustadz Fahmi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Mas. Oke, siap. Sebelumnya untuk anak-anak dari Universitas mana UPN ya? UPN. Ya, UPN. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul di via apa ini LDR ya kita. LDR tapi bisa tetap muka ya alhamdulillah. Kemudian ancaman yang kedua sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian hingga zaman Zoom ini, teknologi yang sangat modern. Alhamdulillah. Kalau pepatah kan ada yang mengatakan yang tak kenal maka apa Mas David? Tak sayang. Waduh, salah kabar. Yang tak kenal ya maka tak aruf gitu ya. Oke, untuk nama saya sendiri Fahmi Adenwardana. Kebetulan kalau di kantor atau di Gria Quran banyak yang memanggil Ustaz Fahmi. Mungkin kalau Mas David tahu di sini saya dipanggil Aden gitu ya, beda itu. Kalau sama rumah sama nama panggung. Kebetulan saya juga pengurus dari Gria Quran Mulia di Sidoarjo. Gria Quran Mulia sendiri kebetulan letaknya ada di Sidoarjo, Sukodono, lebih tepatnya di Desa Puhar, di perumahan Gria Taman Cipta Karya, Jalan Dahlia nomor 101. Oke, Gria Quran Mulia ini notabene gimana ya? Di situ kebetulan yang pengelola atau pengurusnya itu saya. Kalau dalam struktur apa namanya di struktur kalau apa ya manajemennya itu kebetulan saya diamanai sebagai direktur. Mungkin itu aja sekilas saja nanti lebih dekatnya biar lebih dalam lagi sambil kita jalan. Baik, ini ada
13 pertanyaan, Ustadz. Nanti diperkenankan untuk menjawabnya. Nanti dari teman-teman saya juga nanti ada pertanyaan juga nanti. Siap. Saya mulai nih, Ustadz. Nah, di Gria Quran Mulia ini kan Ustadz Fahmi menjabat sebagai direktur. Nah, di bawah direktur kan pasti ada namanya staff atau mungkin tenaga pengajar. Nah, menurut dari Ustadz Fahmi sendiri, strateginya Ustadz dalam mengembangkan kualitasnya para pengajar sendiri itu bagaimana? Oke, terima kasih. Berarti intinya kualitas dalam pengajaran gitu ya. Oke, kebetulan di Gria Quran sendiri yang tempat saya ini masih belum lama, baru 3 tahun. Yang notabene kebetulan juga Gria Quran Mulia ini bukan untuk naungan anak-anak ya Mas David, tetapi lebih cenderung ke dewasa. Jadi santri-santrinya itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek seperti itu, bukan TPG atau sebagainya, karena wadah untuk itu belum ada. Jadi untuk kualitas gurunya tentunya kita mencari guru yang benar-benar profesional, yaitu sertifikasi UMI. Kebetulan di tempat saya emang dari UMI Foundation, jadi semuanya harus bersertifikasi UMI seperti itu. Jika belum sertifikasi UMI, maka belum layak untuk ngajar di tempat kami. Maka langkahnya apa? Langkahnya dia harus mengikuti pembelajaran tersebut sampai lulus sertifikasi. Bahkan gurunya itu dari mana? Ada dari santri kita, ibu-ibu itu ketika dia menjadi santri kemudian layak untuk disertifikasi, maka kita ajukan ke pusat untuk mengikuti sertifikasi pelatihan khusus tentang pembelajaran, metodiknya bagaimana, sehingga kualitas benar-benar terjaga, bukan hanya sekedar mengaji, ya kan? Kita tahu bagaimana sih alif bata yang benar itu bagaimana, kita hanya mengucap, tetapi kan untuk lebih dalamnya itu belum ada. Nah, makanya dari situ kita mewajibkan guru-guru kita harus minimal sertifikasi dulu. Seperti itu Mas David. Baik. Kemudian kalau tadi masalah strateginya, nah ini kan para pengajarnya sudah ada di Mas Ustadz. Nah, untuk cara memaksimalkan potensi yang dimiliki sama para pengajarnya atau mungkin staf-staf yang lain, itu mungkin Ustadz Fahmi punya strategi untuk memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi untuk ini maksudnya untuk pengajarnya, pengajarnya ya. Untuk pengajarnya. Jadi gini Mas David, sehingga guru kita itu tidak hanya kita merekrutmen guru gitu. Jadi lebih diutamakan untuk kedepannya, jika murid kita bertambah, maka yang kita cari dari murid kita sendiri, dari peserta kita, dari santri kita, ketika dia layak, bacaannya bagus, maka kita ajukan untuk sertifikasi, sehingga dia udah tahu seluk-beluknya di tempat kami, di lingkungan kami itu sudah tahu, sehingga tidak canggung. Kemudian dia lebih tahu hamasyahnya itu apa ya, dalam bahasa Indonesia gregetnya gitu. Jadi bukan sembarang orang seperti itu, karena memang mengajar Al-Quran itu sangat susah Mas David. Tidak ada semuanya. Yang pertama dari bisarohnya, kalau mau bisaroh yang besar salah tempat. Kalau menjadi guru Al-Quran itu memang bisarohnya ya naik turun lah, nggak seperti orang-orang pegawai negeri, sehingga guru itu merotoli kita betah karena seperti itu. Untuk kemudian ini Ustaz, jadi di Gria Quran Mulia ini kan pasti ada namanya tuh suasana lingkungan kerja. Nah, menurut dari Ustadz Fahmi sendiri ini caranya Ustadz untuk mengembangkan suasana lingkungan kerja supaya baik, terarah, itu bagaimana Ustadz? Lingkungan kerja untuk guru-gurunya ya.
untuk guru-gurunya biar berharap bagaimana solusinya. Kita setiap minggu itu pasti ada rapat. Ada rapat yang mana rapat itu yang perlu kita bahas bagaimana perkembangannya. Jadi gini Mas David, guru ini ada koordinatornya, ya, koordinator guru. Jadi pertama pasti saya langsung terjun ke koordinatornya dulu. Bagaimana sih perkembangannya guru ini, bagaimana, kemudian perkembangan muridnya bagaimana, murid baru, murid lama, jika ada kendala, apa kendalanya, jika ada solusinya, baru kita kumpulkan guru tersebut. Jadi setiap bulan itu adalah pertemuan. Setiap minggu kita ada pertemuan, itu ya sambil ngopi-ngopi, sambil nyambil seperti itulah, santai. Karena di situ nanti timbul kasus itu dari guru-guru, dari beberapa orang itu ada royun, kalau dalam bahasa Indonesia itu suatu ide, ide keluar yang mana ide itu kita sharing semuanya, jika baik baru kita kembangkan bersama seperti itu. Karena meskipun saya di situ sebagai pengelola, saya bukan semuanya nurut dengan saya. Kalau saya membuat program ini, ya harus dijalankan seperti itu. Tidak kita saling semuanya, karena menurut saya kulukum rohin wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah kepala. Jadi setiap kepala itu dia mempunyai imajinasi atau sesuatu yang dia inginkan. Yang ingin, oh saya seperti ini, saya seperti ini. Oh ya itu bagus. Kalau bagus kan, why not kan seperti itu. Oke, kita saring. Jika itu bagus, semuanya sepakat, dapat dikerjakan bersama-sama, maka goalnya itu nanti, tujuannya tadi itu bisa tercapai, bisa jalan seperti itu. Seperti halnya ini sekarang lagi guru-guru lagi sertifikasi lagi Mas Edi. Kebetulan sertifikasi terjemahan. Jadi di UPI itu ada jilid 1, 2, 3 sampai 6, kemudian setelah jilid naik ke Al-Quran. Di jilid itu juga diselingi hafalan surat-surat pendek, kemudian naik ke Quran, yang mana Quran bukan hanya Quran, tapi langsung ke Qorib. Nah, setelah Qorib naik lagi ke tajwid. Nah, setelah tajwid ini kan sebenarnya sudah bisa sertifikasi. Itu. Nah, setelah itu baru ada terjemah itu dan tahfidz. Kebetulan sekarang guru-guru kami lagi sertifikasi 1 bulan ini. Di bulan Maret ini langsung dari pusat Foundation seperti itu Mas Wadi. Gitu. Nah itu kan tiap ada koordinatornya Ustaz. Nah pastikan dari antara tiap pengajar atau tiap level pengajarnya itu gimana sih Ustadz supaya bisa menjalin keharmonisan gitu antara hubungan antara stafnya. Kan pasti kan ada perbedaan pendapat atau ada perselisihan. Nah gimana supaya hubungan komunikasi yang baik atau keharmonisan antar pengajarnya bisa tetap harmonis gitu sampai sekarang. Benar. Jadi gini Mas David, setiap sifat manusia itu berbeda, terutama guru-guru kami ya, contohnya guru-guru kami ini kadang ibu-ibu ini rewel. Kita itu mengajar anak-anak sama orang tua itu lebih susah mengajar orang tua ya. Perlu digarisbawahi. Dan itu kita kalau menerapkan seperti anak-anak itu ya ibu-ibu tersinggung, bapak-bapak juga tersinggung. Nah, sehingga apa? Ibu-ibu ini, santri-santri kami dan bapak-bapak ini, gurunya itu pilih-pilih. Ya, kebetulan koordinator saya, oh saya nggak mau ini saja, nggak mau ini, saya maunya sama saja santri, saya maunya dengan saja ini. Nah, gitu. Terus solusinya itu bagaimana kalau pusing juga kan? Nah, apa yang ditanyakan Mas David tadi, kalau semuanya ngaji katakan di Ustaz Santi, semuanya ke Ustaz Santi, kasihan juga dia, beliau kasihan. Sedangkan ada guru yang lain, sehingga apa solusinya? Untuk Ustaz Santi ini memberitahukan bagaimana sih pendekatannya ibu-ibu itu, bagaimana caranya, atau kita tegas atau bagaimana, karena itu ada strateginya sendiri Mas David. Seperti itu, sehingga guru dengan satu sama lainnya ini sering berkomunikasi. Bahkan setiap kali kita ketika berkumpul habis pengajaran evaluasi sedikit ya,
nggak lama-lama, 10 menit apa sih yang didapat gitu. Jadi semuanya tahu. Terus kadang ini Mas Adit ya, ibu A ya, dia lagi ada masalah di ngajinya, bad mood gitu lah. Bad mood itu kan susah, sehingga untuk kedepannya kan nggak selalu itu kan, kalau kita rolling terus kelasnya pengajarnya itu kita rolling, sehingga ustazah kita, pengajar kita itu sering berkomunikasi setiap hari, dan insya Allah dengan adanya itu menyatukan tujuan. Insya Allah nggak ada problem-problem yang lain seperti itu. Bisa dipahami Mas Adit? Bisa, Ustaz, bisa. Baik, itu tadi Ustaz pertanyaan dari saya. Ini juga dari teman-teman kelompok kami juga ada pertanyaan gitu. Saya limpahkan ke teman-teman saya nggih Ustaz nggih. Siap, monggo. Baik, saya yang akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Nah, dalam Geria Quran ini sendiri kan terdapat para pengajar yang mana mempunyai kinerja yang berbeda-beda. Nah, selama ini bagaimana sih cara Ustadz dalam menilai kinerja para pengajar tersebut? Oke, terima kasih. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Alfia ya? Iya. Saya menilai pengajar-pengajar atau guru-guru kami itu sebenarnya simpel Pak. Kalau saya orangnya nggak mau katakanlah kita melihat metodologinya langsung gitu ya. Itu menurut saya bukan suatu hal yang sudah perfect. Jadi belum perfect lah. Sehingga saya langsung terjun kepada santri-santri kami, murid-muridnya itu. Katakanlah Bu ini ya, Bu Fulan, bagaimana pengajarnya, bagaimana pengajar si A, si B, si C. Kemudian saya tanya lagi ke muridnya yang lain, bagaimana pengajarnya. Oh seperti ini, saya seperti ini. Oke. Kemudian ketika dari beberapa murid-murid tadi saya simpulkan, dan saya langsung diskusi dengan koordinator. Sehingga untuk koordinator sendiri kan karena sering ketemu ya, ngajar bareng, sering tatap muka langsung, di situ langsung memberikan evaluasi langsung seperti itu. Ya, selama Geria Quran ini berdiri, apa saja sih yang sudah pernah dicapai baik dari programnya maupun visi atau misi dari Geria Quran ini sendiri? Begini, yang udah dicapai apa dari Geria Quran ini? Yang pertama yaitu kita itu sangat jarang, apalagi di kampung-kampung seperti tempat saya atau Mbak Alfia, daerah mana? Kalau boleh tahu. Saya dari daerah Porong. Oh, daerah Porong. Itu kan kampung juga ya? Apa di situ Iya. ada? Apa ada tempat ngaji untuk dewasa? Belum ada ya? Malah di tempat saya sendiri di sini juga belum ada. Yang banyak TPG itu. Sehingga untuk mewujudkan wadah untuk ibu-ibu, bapak-bapak, katakan yang sepuh-sepuh itu sudah tercapai, dan mereka sangat bahagia sebenarnya. Seperti itu. Bukan itu saja, kita ngaji bukan hanya sekedar ngaji abata gitu ya. Kalau di UMI itu sangat detail, sehingga ibu-ibu sampai gini ketika dites, saya ini sudah bisa baca Yasin lancar kayak gitu. Kenapa saya kok ditaruh di jilid 3? Kenapa saya kok di jilid 5? Nah, padahal mereka dalam makhorijul hurufnya belum benar. Sehingga di sini itu diasah lagi. Meskipun dia sudah Al-Quran, sudah Yasin, kita latih lagi. Bahkan orang sampai ada itu ya, sampai ada salah satu dari murid kami, saya ini sudah pinter ngaji kok. Katakanlah apa ya, kalau di kampung itu yang mimpin pengajian itulah ibu-ibu ini kebetulan. Sehingga dia gengsi kan, akhirnya keluar. Seperti itu. Gitu Mbak ya, dan insya Allah ini lanjut ke turjuman juga. Jadi kita bukan hanya sekedar ngaji, ada hafalannya, kemudian ada di turjuman itu, dan itu bukan hanya kita menerjemahkan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya,
dari para pengajar yang ada di Gria Quran ini kan memiliki kinerja yang berbeda-beda ya. Apakah ada penghargaan bagi para pengajar yang sudah mencapai kinerjanya yang baik? Kalau penghargaan itu ada. Nah, setiap bulan di Syaronya itu kita kasih penghargaan, katakanlahnya di fee-nya lah, kita tambah itu ya. Jadi untuk jam terbangnya banyak, kemudian itunya pengajarannya baik, absennya bagus, kita kasih katakanlah kita tambahin, ini contoh saja ya, 100.000 ya. Sehingga yang belum mencapai target tersebut kita kasih tambahan juga hanya 50.000. Jadi ada perbedaan itu, sehingga guru-guru kami juga tetap semangat dalam mengajar Al-Quran. Karena apa? Pengajar guru Al-Quran itu sangat berat ya. Secara dari katakanlah yang upahnya lah, kalau kasarannya, isyaratnya, saya nggak cocok. Akhirnya dia mempunyai skill bagus nih ngajinya, sehingga dia belok Al-Quran kerja di pabrik atau bagaimana. Padahal potensinya untuk mengajar Al-Quran itu besar, kayak gitu. Nah, kemudian hal apa sih yang menjadi motivasi atau mendorong Ustadz untuk mendirikan Gria Quran Mulia ini? Motivasinya sebenarnya, kalau saya ini sebenarnya juga staff Pak ya, di salah satu lembaga training and consulting tempat. Di situ saya sebagai staff, kemudian sebagai trainer. Waktu itu direktur saya memberi tantangan saya, Ustadz Fahmi, sampean nggak akan saya kasih waktu untuk keluar kota, karena kalau trainer itu udah pasti keluar kota terus. Saya punya tantangan, ini ada rumah, bagaimana caranya Ustadz Fahmi rumah ini sebagai wadah tempat ngaji. Oke. Kebetulan di situ saya lihat kondisinya belum ada, dan ibu-ibu di situ juga, di daerah situ ya, juga minim lah agamanya, dalam artian pengetahuan agamanya itu sangat minim. Oke lah, bismillah untuk wadah, dan karena minimnya wadah untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang untuk belajar Al-Quran tidak ada, saya dirikan itu. Dan alhamdulillah pembukaan pertama santri sampai 60 alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu sangat-sangat berat sekali dibandingkan kita mendirikan TPG yang untuk anak-anak. Belum kita mencari gurunya, belum kita lain sebagainya, karakter ibu-ibu yang lain-lainnya, ada yang cerewet, ada yang keemamaan banget, minta ini minta itu, benar kan? Sepertinya Mbak Afia ini merasakan itu. Ya, seperti itu bisa dipahami ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelumnya nama saya Muhammad Azam, ingin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, namanya Mas Azam ya. Iya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di Gria Quran Mulia ini sendiri Ustadz sudah leluasa untuk menjadikan salah satu tempat untuk meluapkan jiwa-jiwa sosial yang ada di dalam Ustadz sendiri, seperti rasa kasih sayang dan cinta antar sesama atau empati begitu Ustadz? Intinya sudah leluasa gitu ya? Iya. Sudah leluasa atau belum gitu ya? Kalau saya sendiri, Mas Azam ya, saya ini jujur ya, sangat belum leluasa. Karena apa? Karena saya mempunyai tujuan saya itu dulu juga harus ada wadah untuk anak-anak juga. Karena kebetulan di tempat kami memang ada tempat ngaji, kebetulan dia juga ustadz juga, katakanlah mudin lah gitu ya. Tapi ngajinya itu TPG ya seperti itu. Kalau kita membuka untuk anak-anak, nanti kan kita ambil ya, kita nggak mau bersaing lah ya dalam dunia agama. Takutnya mereka kesini juga pindah ke tempat kami semuanya,
sehingga ustadz tersebut kasihan. Makanya saya, jika Mas Azam sudah leluasa 100% belum sih di Gria Quran itu, saya jawab masih belum. Ya itu tadi, kendalanya itu tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Gria Quran Mulia sendiri ini, Ustadz dalam mendirikannya itu berasal dari keinginan Ustadz sendiri atau orang lain, Ustadz? Pertama itu keinginan bersama gitu. Kita bagaimana sih untuk wadah dalam lembaga saya, Gria Parenting Indonesia itu, dia itu harus mempunyai wadah untuk sosial, sehingga direktur saya dan kami semuanya bersepakat untuk mengelola tersebut. Dan karena melihat kondisi juga Mas, karena di situ banyak orang mualaf gitu loh. Dan wadahnya wadah untuk saya mau belajar gitu loh. Saya mau belajar, tapi di mana tempat saya belajar itu? Kalau di masjid ya katakanlah malu atau bagaimana, seperti itu. Itu seperti itu Mas Azam. Sehingga solusinya di kami. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, pastikan di dalam mendirikan atau mengelola Gria Quran Mulia sendiri ini ada tantangan dan hambatan ya Ustadz. Nah, untuk caranya dalam menghadapi tantangan dan hambatannya itu bagaimana ya Ustadz? Iya benar, tantangan dan hambatan ini tadi mau saya lanjutkan ketika Mas Azam pertanyaan itu, tetapi janganlah, bukan areanya, ternyata disambung juga ya. Tantangan dan hambatan. Tantangannya tadi seperti yang saya seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Afia, kita mengajar orang-orang dewasa itu sangat susah. Karakternya ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ada yang nenek-nenek, itu sangat susah. Kita harus mendekatkan diri dulu. Bahkan kita, bagaimana ibu-ibu, pengajaran saya apa yang kurang? Yang introspeksi diri itu gurunya terhadap muridnya. Maunya bagaimana gitu. Saya maunya seperti ini saja. Saya maunya seperti ini saja. Oke, seperti itu kita lakukan. Kayak gitu. Kadang kenapa suruh menghafal Anas, belepotan, akhirnya saja, nggak usah hafal-hafalan. Itu kan beda kan. Padahal itu orang-orang yang udah dewasa. Itu sangat tantangannya. Yang pertama itu. Yang kedua, di ranah lingkungan. Karena sebelumnya tidak ada seperti itu Mas ya. Ketika kita membuat wadah ngaji untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, di sana banyak timbul fitnah dari kanan kiri. Karena apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngaji, belajar ngaji itu mereka itu gengsi. Sehingga contohnya gini, Bu, ayo ngaji ke sana. Loh, aku ngaji. Aku ini loh wis pinter, wis bisa ngaji gitu ya. Oh ya udah kalau gitu. Si A tadi yang ngajak ikut ngaji kan di tempat kita. Terus teman-temannya tertarik ikut ngaji. Nah, ibu yang tadi nggak ngaji sehingga ngomong sana sini. Yang gurunya seperti ini, yang kurang bahkan wah itu bid'ah ada yang kayak gitu, karena memakaikan, ada guru kami memang ada yang memang Muhammadiyah, kemudian Islamnya taat, emang pakai imar gitu ya, pakai cadar, itu sudah jadi omongan. Yang ini seperti ini, teroris, seperti itu, sangat luar biasa. Yang ketiga Mas, itu tentang infaknya. Kalau kita di tempat kita emang kita seikhlasnya untuk bisyaronya infak dari ibu itu 500.000, 50.000. Ada yang 50, ada yang 100 gitu. Bahkan ada mahasiswa, saya mahasiswa masih belum oke. Mahasiswa itu semampunya nggak apa-apa, kalau nggak mampu juga nggak apa-apa, kita tampung karena dia udah semangat gitu. Jangan sampai karena biaya mereka tidak bisa ngaji di tempat kami gitu. Sehingga mahasiswa, saya sanggupnya 30.000, monggo silakan gitu. Sehingga dana untuk membayar kasarannya ini, memberikan bisyarahnya untuk guru-guru kami itu kurang Mas.
guru kami kurang, kemudian kita ya terbang ke sana ke sini untuk proposal, dan kebetulan dari lembaga kami Area Parenting Indonesia itu juga ada, alhamdulillah, tapi masih kurang juga, sehingga kita kadang ada ibu-ibu yang mempunyai dari murid kami yang kebetulan mempunyai kelebihan rezeki, dia memberikan itu seperti itu, Mas. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, definisi kesuksesan sendiri untuk Ustadz itu seperti apa ya, kalau boleh tahu? Kalau definisi kesuksesan bagi saya itu cuma satu, Mas. Bukan karena muridnya banyak, bukan karena perkembangannya besar, bukan karena itu, tetapi satu, ketika ibu-ibu itu bisa melafadzkan alif yang benar, ba yang benar sampai akhir, membaca Al-Fatihah yang benar, membaca Al-Quran yang benar, ya itulah definisi sukses bagi kami. Makanya ketika kami ada murid kami, kemudian dia layak nih, orang ini bagus, si A ya, kita ajukan untuk sertifikasi, udah dia udah layak menjadi guru. Itu maupun guru di tempat kami, atau dia mendirikan tempat ngaji di rumahnya sendiri, karena dia sudah layak, itulah menurut saya sudah sukses itu. Ini seperti itu, Mas Anda. Baik Ustadz, untuk pertanyaan terakhir, apakah Gria Quran Mulia ini sendiri sudah memenuhi indikator yang tadi indikator kesuksesan yang tadi Ustadz jelaskan barusan? Alhamdulillah sudah ada, Mas. Sudah adanya ya, salah satu dari guru kami juga mantan pengajar, mantan muridnya ya, seiring karena kan kalau ada yang kalau kita mengajar, ya ada yang berkata kan, kalau kita mengajar itu sama halnya kita belajar, sehingga kita mengajar, kita juga belajar dan lebih nempel gitu. Katakan hafalan, kalau kita hafalan sambil mengajar itu insya Allah cepat hafalnya, seperti itu, Mas. Alhamdulillah ada sampai sekarang, dan insya Allah kita jaring terus sampai benar-benar banyak mereka ibu-ibu kalau sudah mempunyai sertifikasi atau syahadah umi, setidaknya mereka bisa mengajarkan ayat-ayat Al-Quran ini dalam lingkup keluarganya sendiri. Terima kasih. Baik Ustadz, karena semua pertanyaan sudah kami tanyakan kepada Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya mengganggu kegiatan sehari-harinya Ustadz. Semoga Quran Mulia ini kedepannya lebih sukses lagi, lebih membantu orang yang lebih banyak lagi, dan juga Ustadz Fahminya juga lebih sukses juga. Baik, terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 5 undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.